sebenarnya kalau ibu bapak kawan-kawan punya pertanyaan PSN itu sebenarnya apa sih? Dia itu seperti wadah, ibaratnya gelas ini wadah. Apa aja yang masuk ke dalam gelas ini, dia akan mendapatkan status PSN, jadi itu makanya saya ibaratkan sebagai wadah, dan akibatnya adalah dia akan mendapat banyak sekali keistimewaan. Karena memang itu tadi kriterianya tidak ada, transparansinya tidak ada, tahu-tahu keluar aja perpresnya. Yang kan itu bentuknya perpres ya, daftar proyek strategis nasional itu. Tiba-tiba keluar, loh kok nambah nih? Ada PIK, ada BSD. Kaget juga kita, karena proses itu tertutup. Nah jadi kalau pertanyaannya apakah ini melanggar hukum atau tidak, jelas melanggar hukum. Dengan kekerasan, terus orang yang mempertahankan tanah dilempari gas air mata atau dihadap-hadapkan dengan aparat kepolisian ataupun tentara, itu juga sudah melanggar hak asasi manusia. Jadi luar biasa mudorotnya tuh daripada manfaatnya sangat-sangat luar biasa timpangnya. Proyek strategis nasional atau PSN secara substansi merupakan hal wajar dan baik bagi negara jika disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Namun sebaliknya, ia menilai PSN berpotensi berubah menjadi tidak adil bagi masyarakat jika tak disusun secara transparan. Rencana pembangunan jangka panjang, turunannya rencana pembangunan jangka menengah, turunannya kemudian program strategis nasional merujuk ke sana. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Pernyataan Anies pun direspon Presiden Joko Widodo. Presiden meminta Anies menunjukkan PSN mana yang menurutnya titipan dari pihak tertentu. Ya ditunjuk saja proyek yang mana, yang titip siapa. Udah. Presiden Prabowo harus mengevaluasi PSN. Pembangunanisme ala Jokowi harus dihentikan. Pembangunan yang melanggar hak asasi, menimbulkan diskriminasi, dan menyalahgunakan wewenang adalah perampasan kesempatan yang membuat mereka yang miskin akan terus tersisih. Dahsyat, keren abis Tempo. Luar biasa ya. Maka wajar ketika hari ini Tempo menolak setelah diminta aguan untuk mengganti judul majalah. Tempo tak mau. Dasarnya ada, datanya ada, faktanya ada. Ini saatnya kita support, dukung Tempo untuk melawan hegemoni oligarki. Begitu ya. Keren abis ini. Nah, ini PIK 2 nih ya. Yang bikinnya orang PIK-nya nih. Coba kita tonton. Dahsyat ini. Ya saja kita sudah tahu bahwa PIK 2 merupakan kawasan kota baru mega proyek terbesar di utara Jakarta dengan total luas kurang lebih 6.000 hektar, kawasan yang bukan main luasnya. Lalu dengan kawasan yang luas seperti ini, bagaimana cara penanganan dalam keamanannya? Keamanan PIK 2 dahsyatnya. Di kawasan PIK 2 terdapat markas-markas dari 4 angkatan. 4 angkatan. Darat, udara, dan kepolisian. Ngeri. Pertama, Subsektor Kosambi yang dalam proses peningkatan menjadi Mapolsek Kosambi Polres Tangerang Kota. Kedua, yang sedang dalam proses pembangunan Batalion Apropor Satuan Brimopolda Metro Jaya yang berada di Jalan Jenderal Sudirman dan sudah groundbreaking pada tanggal 5 April 2023 lalu. Dihadiri langsung oleh Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta jajaran kepolisian Metro Jaya dan Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Ngeri. Dan rencananya akan hadir Makorem 052 Wijaya Krama atau Markas Komando Resort Militer yang merupakan komando pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Penyerahan lahan ini sudah dilaksanakan pada HUT RI ke-78 tahun 2023 lalu dan dihadiri oleh Bapak Kasat Jenderal TNI Dr. Haji Dudung Abdurrahman beserta jajaran TNI Angkatan Darat. Sekarang jadi penasehat Pak Dudung. Keempat, bertempat di Riverwalk Island, rencananya terdapat markas marinir TNI Angkatan Laut yang bertugas melakukan operasi amfibi, pertahanan pantai, pengamanan pulau terluar, pembinaan potensi maritim, serta pembinaan kekuatan dan kesiapan operasi satuan marinir.
Selain itu, adanya kamera pengawas atau CCTV yang mengawasi secara rinci seluruh kawasan PIK 2, dikendalikan secara efektif dari jarak jauh, dan setiap sudut lokasi semua terlihat jelas secara real time, dan dimonitoring di masa control room yang siaga selama 24 jam. Kalau sudah begini, siapa lagi yang bertanya-tanya tentang keamanan di PIK 2? Karena pemerintah sudah menempatkan 4 pangkalan di kawasan PIK 2. Dijamin aman. Ingat selalu PIK 2. Luar biasa ini. Sudah jualan dari tahun kemarin rupanya ya. Dari awal tahun kayaknya. PIK 2. Aman, 4 angkatan ada. Darat, laut, udara, TNI. Akan dibangun ini. Ya wajar lah ya, dia beli tanah berapa, 42.000 per meter ya, dijual jadi berapa, 50 juta ya. Dahsyat kali nih. Dan Aguan barangkali mendapatkan ya bentuk tukar guling lah ya, di IKN rugi mungkin nggak akan jadi apa-apa, tapi dia dapat dari PIK 2. Apakah begitu? Tolong dijelaskan oleh divisi Humas PIK 2 ya. Karena itu Bang Zulfikar nih menyampaikan nih, 3 tahun terakhir Jokowi sibuk gerasa-gerusu bikin susah satu republik buat bangun IKN di tengah hutan. 90 triliun uang APBN dipakai buat wujudkan fantasinya. Hasilnya morat-marit, potensi mangkrak. Ironisnya, 30 km dari Monas, diam-diam Aguan bangun ibu kota baru. PIK, pusat ibu kota baru. Pusat ibu kota. Lu ngeri-ngeri. Ini video yang barusan ya, kalau ini ada lagunya nih. Kedua, yang sedang dalam proses. Oke. Dengan tata kelola aglomerasi DKJ, PIK 2 ini bakal terkoneksi dengan mudah ke Jakarta. Apalagi kalau LRT udah masuk, jarak ke bandara cuma 20 menit. PIK 2 bakal tambah gede. Sementara IKN bakal terseok-seok karena masalah tanah, air, dan manusia. Dan New Jakarta City. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa PIK 2 merupakan ngeri, Aguan, ngeri. Wah, tukar guling nih Aguan nih. Luar biasa. Dan saya tutup ini dengan kabar yang lucu. Jadi ternyata Markobar itu nyata katanya. Para bajingan bangsa berpesta pora menggarong uang negara. Jadi fotonya, saya belum tahu ini kapan dan di mana ini Rocky Gerung berfoto dengan tulisan Markobar, mari korupsi bareng-bareng. Wah, kok bisa pas begini singkatannya? Emang Rocky Gerung, Refli Harun ini jagonya nih main singkatan. Bisa aja dapat singkatan. Tapi banyak juga yang menyebutkan bahwa ini bukan sebuah kebetulan kan. Jangan-jangan ini memang sebuah settingan dari awal gitu. Kamuflasenya aja martabak. Karena yang sebenarnya Markobar itu adalah mari korupsi bareng-bareng. Astagfirullah. Ya ini memang candaan. Tapi candaan yang mungkin nyata gitu. Ini ada yang bertanya sekalian nih, kebutuhan dana untuk makan bergizi gratis itu dengan budget 10.000 per orang, ya, kali sekian orang, kali per bulan, kali setahun, itu jumlah totalnya 10,8 T katanya. Tapi anggarannya 71 T. Nah 60 T-nya buat apa? Ini kita lihat gambarnya ya. Anggaran makan bergizi gratis tetap 71 triliun meski jadi 10.000 per porsi. Makan bergizi gratis jalan mulai Januari, sasar 3 juta anak. Jadi tadi 3 juta anak kali 10.000 sekian berarti kan kali 30 hari kali 12. Hasilnya 10,8 T kan. Kemana itu 60-nya? Ya monggo nanti kita tunggu jawabannya ya. Wah bener banget ini, bukan sebuah kebetulan, ini nyata kan. Boleh juga nih pestanya para koruptor. Wow, singkatan yang ngena banget. Oke, sahabat Ecet. Kembali ke sini. Aguan minta judul majalah Tempo diganti Tempo tak mau. Karena punya data yang kuat, informasi yang berbasis dengan rekaman yang dia pegang. Jadi kita akan membersamai Tempo melawan hegemoni
oligarki. Setelah publikasi wawancara eksklusif terkait keterlibatan Agung Sedayo Group dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, divisi legal perusahaan tersebut menyampaikan keberatan resmi terhadap beberapa elemen dalam artikel yang dibuat oleh Tempo. Menurut Aguan, ia dan para Taipan tak bisa menolak permintaan Jokowi agar menanamkan uangnya di IKN. Itu perintah, kata Aguan, seraya terbahak. Kami harus menyelamatkan wajah Presiden Jokowi, ujarnya lagi. Klaim pemerintah bahwa ratusan investor sudah mengantre untuk membenamkan uang di IKN ternyata hanya ucapan manis yang tanpa bukti. Jokowi pun menggandeng para Taipan lokal untuk menunjukkan IKN diminati pemilik uang. Aguan, melalui Agung Sedayu, memimpin konsorsium Nusantara, berinvestasi di IKN hingga 20 triliun rupiah. Kami mesti menghadapi investor luar negeri. Kami diminta mengerjakan dalam 9 bulan dan proyeknya mesti jadi, kami babak belur, ujar Aguan. Setelah publikasi wawancara eksklusif terkait keterlibatan Agung Sedayo Group dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, divisi legal perusahaan tersebut menyampaikan keberatan resmi terhadap beberapa elemen dalam artikel yang dibuat oleh Tempo. Keberatan ini terkait dengan frasa perintah dan pernyataan yang dikutip sebagai kami mesti menjaga wajah presiden, yang diduga disampaikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayo Group. Dalam hak jawab yang dikirimkan, divisi legal menyatakan bahwa Sugianto Kusuma atau Aguan tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut. Lebih lanjut, mereka meminta agar judul artikel diubah menjadi Investasi IKN, Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan, dan isi wawancara disesuaikan menjadi tidak ada perintah ataupun permintaan, tetapi investasi IKN dilakukan setelah melihat ke lokasi, dan ternyata memiliki prospek jangka panjang. Namun, redaksi Tempo, setelah melakukan verifikasi ulang terhadap rekaman wawancara, memastikan bahwa pernyataan yang dimuat dalam artikel tersebut adalah akurat. Berdasarkan prinsip jurnalistik, redaksi memutuskan untuk tidak mengubah judul maupun isi artikel karena dinilai telah sesuai dengan fakta dan pernyataan yang direkam dalam wawancara tersebut.